Selama pandemi ini, mengukur suhu tubuh menjadi keharusan saat kita mengunjungi tempat-tempat umum seperti instansi pemerintah, pusat perbelanjaan, taman wisata, dan tempat-tempat keramaian lainnya. Nah, berbicara tentang suhu merupakan suatu istilah yang sangat familiar ya. Apakah teman-teman tahu bagaimana pengukuran suhu dan apa yang terjadi jika suhu terus meningkat? Kita akan mempelajarinya di video kali ini tentang suhu dan pemuaian. Apa itu suhu? Dalam ilmu fisika, suhu merupakan besaran yang menyatakan ukuran derajat panas atau dinginnya suatu benda. Suhu dapat diukur menggunakan sebuah alat yang disebut termometer. Termometer berasal dari bahasa Yunani, yaitu termos artinya panas dan meter yang berarti pengukur atau pembanding. Jadi, termometer artinya alat pengukur panas. Nah, teman-teman, pada pembuatan termometer terlebih dahulu ditetapkan titik tetap atas dan titik tetap bawah. Titik tetap termometer tersebut diukur pada tekanan 1 atm. Di antara kedua titik tetap tadi merupakan skala suhu. Penetapan titik tetap bawah adalah suhu ketika es melebur dan penetapan titik atas adalah suhu saat air mendidih. Berikut ini penetapan titik tetap termometer. Pertama, termometer Celcius. Titik tetap bawahnya adalah 0 dan titik tetap atasnya 100. Selanjutnya, termometer Reaumur, titik tetap bawah 0 dan titik tetap atas 80. Berikutnya, termometer Fahrenheit. Titik tetap bawahnya 32 dan titik tetap atas 212. Yang terakhir, termometer Kelvin. Pada termometer Kelvin, titik tetap bawahnya adalah 273 dan titik tetap atas 373. Berbeda dengan titik terbawah termometer lainnya yang bisa mencapai minus tak hingga, titik terbawah termometer Kelvin adalah angka 0. Titik ini disebut suhu mutlak, yaitu suhu terkecil yang dimiliki benda ketika energi total partikel benda tersebut 0. Perbandingan skala termometer Celcius, Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin adalah 5:4:9:5. Untuk mengkonversikan skala termometer, kita bisa menggunakan rumus skala yang dicari sama dengan perbandingan yang dicari bagi perbandingan yang diketahui kali skala yang diketahui. Berikut ini beberapa bentuk konversi skala termometer. Teman-teman bisa perhatikan ya. Termometer Celcius, Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin. Oke teman-teman, bisa dipahami? Selain beberapa termometer tadi, kita juga bisa menentukan sendiri skala suatu termometer. Skala termometer yang kita buat dapat dikonversikan ke skala termometer yang lain. Syaratnya, saat menentukan titik tetap kedua termometer harus berada dalam keadaan yang sama. Misalkan, kita menentukan skala termometer X dan Y. Maka, hubungan kedua termometer ini dapat ditentukan dengan rumus TX kurang XB per XA kurang XB sama dengan TY kurang YB per YA kurang YB. Dengan XA adalah titik tetap atas termometer X, XB titik tetap bawah termometer X, TX merupakan suhu pada termometer X, YA titik tetap atas termometer Y, YB titik tetap bawah termometer Y, dan TY suhu pada termometer Y. Nah, sampai di sini teman-teman bisa memahami tentang skala termometer ini ya. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang pemuaian. Pemuaian sangat erat hubungannya dengan suhu, di mana pemuaian disebabkan karena adanya kenaikan suhu. Pemuaian dapat diartikan sebagai perubahan ukuran suatu benda. Pemuaian yang terjadi dapat berupa muai panjang, muai luas, dan muai volume. Pemuaian dapat terjadi pada zat padat, zat cair, dan gas. Kita akan membahas satu persatu tentang pemuaian. Yang pertama, pemuaian pada zat padat. Zat padat dapat mengalami muai panjang, muai luas, dan muai volume. Pemuaian panjang pada zat padat akan mengalami pertambahan ukuran panjangnya. Pertambahan panjang tersebut dapat dihitung menggunakan rumus delta L sama dengan L0 alfa delta T.
atau delta L sama dengan L kurang L0. Dan panjang akhir benda tersebut setelah mengalami pertambahan panjang dihitung dengan rumus L sama dengan L0 kali 1 tambah alfa delta T, di mana delta L merupakan pertambahan panjang benda, L0 panjang benda mula-mula, dan L adalah panjang benda setelah dipanaskan, semuanya dalam satuan meter. Delta T perubahan suhu dalam derajat Celcius, alfa adalah koefisien muai panjang dalam per derajat Celcius. Nah, teman-teman, untuk benda yang berbeda akan memiliki nilai koefisien muai panjang yang berbeda juga. Berikut nilai koefisien muai panjang beberapa benda padat. Selanjutnya, pemuaian luas pada zat padat. Beberapa persamaan yang digunakan dalam muai luas adalah delta A sama dengan A0 beta delta T, delta A sama dengan A kurang A0, A sama dengan A0 kali 1 tambah beta delta T, di mana beta sama dengan 2 alfa. Delta A merupakan pertambahan luas benda, A0 luas benda mula-mula, dan A luas benda setelah dipanaskan, satuannya meter kuadrat. Delta T adalah perubahan suhu dalam derajat Celcius, beta koefisien muai luas satuannya per derajat Celcius. Lalu muai volume. Pertambahan volume pada zat padat dapat dihitung menggunakan persamaan berikut. Delta V sama dengan V0 gamma delta T, delta V sama dengan V kurang V0, V sama dengan V0 kali 1 tambah gamma delta T, dengan gamma sama dengan 3 alfa. Delta V adalah pertambahan volume benda, V0 volume benda mula-mula, V volume benda setelah dipanaskan dalam meter kubik. Delta T perubahan suhu satuannya derajat Celcius, dan gamma koefisien muai volume dalam per derajat Celcius. Nah, teman-teman, jadi inilah persamaan-persamaan yang digunakan untuk menghitung pemuaian pada zat padat, yang meliputi muai panjang, muai luas, dan muai volume. Pemuaian yang kedua adalah pemuaian pada zat cair. Zat cair hanya mengalami muai volume, sehingga persamaan yang digunakan adalah persamaan-persamaan muai volume yang sudah kita bahas sebelumnya. Pada umumnya, zat cair akan memuai jika dipanaskan, begitu juga dengan air. Namun, jika air dipanaskan dari suhu 0 sampai 4 derajat Celcius, ternyata air tidak memuai, tetapi menyusut. Dari grafik dapat kita lihat volume air terkecil pada suhu 4 derajat Celcius. Pada suhu itu, massa jenisnya terbesar. Sifat air yang menyimpang inilah yang disebut dengan anomali air. Yang terakhir, pemuaian pada gas. Gas juga mengalami muai volume. Besarnya koefisien muai untuk semua jenis gas adalah sama, yaitu gamma sama dengan 1 per 273 derajat Celcius. Balon udara merupakan salah satu contoh pemanfaatan prinsip pemuaian gas. Pemuaian gas ada 3 macam, yaitu pemuaian gas pada suhu tetap atau isotermik, pemuaian gas pada tekanan tetap isobarik, dan pemuaian gas pada volume tetap atau isokorik. Oke teman-teman, itulah penjelasan tentang suhu dan pemuaian. Untuk lebih paham, yuk kita bahas beberapa contoh soal berikut. Soal pertama, kita diminta mengkonversikan skala termometer Celcius ke Fahrenheit. Untuk menyelesaikannya, kita ingat lagi persamaan konversi skala termometer, yaitu skala yang dicari sama dengan perbandingan yang dicari bagi perbandingan yang diketahui kali skala yang diketahui. Kita masukkan perbandingan skala Celcius dan Fahrenheit dengan nilai skala 30 derajat Celcius, sehingga diperoleh X sama dengan 54 tambah 32 sama dengan 86 derajat Fahrenheit. Jadi jawabannya adalah D. Soal yang kedua, diketahui titik beku termometer Celcius CB adalah 0 derajat Celcius dan titik didihnya CA sama dengan 100 derajat Celcius, TB sama dengan 10 derajat X, TA sama dengan 70 derajat X,
Tx sama dengan 25 derajat X, yang ditanya nilai Tc. Untuk menyelesaikannya, kita gunakan persamaan Tc kurang Cb per Ca kurang Cb sama dengan Tx kurang Xb per Xa kurang Xb. Kita masukkan semua nilainya sehingga diperoleh Tc per 100 derajat Celcius sama dengan 15 derajat X per 60 derajat X. Kita kali silang, 60 kali Tc sama dengan 15 kali 100. Hasilnya, Tc sama dengan 25 derajat Celcius. Jadi, jawaban yang benar adalah E. Soal berikutnya, diketahui delta T1 sama dengan 100 derajat Celcius, L01 sama dengan 1 meter sama dengan 1 meter, delta L1 sama dengan 1 mm, L02 sama dengan 60 cm sama dengan 0,6 meter, delta T2 sama dengan 20 derajat Celcius. Ditanya delta L2. Kita selesaikan dengan membandingkan pertambahan panjang baja 1 dan 2. Masukkan angkanya sehingga kita peroleh delta L2 sama dengan 12 mm per 100 sama dengan 0,12 mm. Jadi jawabannya A. Soal terakhir, diketahui koefisien muai panjang kaca 9 kali 10 pangkat min 6 per derajat Celcius. Koefisien muai volume raksa 1,8 kali 10 min 4 per derajat Celcius. Volume awal kaca sama dengan volume awal raksa, yaitu 150 cm3. Suhu awal 0 derajat Celcius sedangkan suhu akhir adalah 40 derajat Celcius. Maka perubahan suhunya adalah 40 derajat Celcius. Yang ditanya, berapa volume air raksa yang tumpah? Nah, volume air raksa yang tumpah merupakan selisih antara perubahan volume raksa dengan perubahan volume kaca. Perubahan volume benda kita hitung dengan mengalihkan V0, gamma, dan delta T, di mana gamma adalah 3 kali alfa. Lalu kita masukkan semua nilai yang diketahui sehingga diperoleh V tumpah sama dengan 0,918 atau kita bulatkan menjadi 0,92 cm3. Jadi jawaban yang benar adalah D. Oke teman-teman, berarti di video kali ini kita udah tahu tentang suhu, alat ukurnya termometer dengan skala berikut. Celcius perbandingannya 5 dengan skala 0 sampai 100 derajat Celcius. Reaumur dengan perbandingannya 4, skalanya 0 hingga 80 derajat reaumur. Fahrenheit perbandingannya 9 dan Kelvin perbandingannya 5. Kemudian pemuaian yang terdiri dari pemuaian panjang, pemuaian luas, dan pemuaian volume. Ingat, kita perlu memperhatikan koefisien muai masing-masingnya. Bisa dimengerti ya, teman-teman? Nah, sampai di sini dulu pembahasan kita tentang suhu dan pemuaian.